Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aliza Koterunada, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung. Di sini saya akan menjelaskan hubungan bimbingan dan konseling dengan manajemen pendidikan. Ada 4 submateri yang akan dibahas, di antaranya pertama, hubungan BK dengan manajemen pendidikan. 2. Pentingnya BK dalam dunia pendidikan. 3. Manfaat BK dalam pendidikan. Dan yang keempat, kelebihan manajemen BK dalam pendidikan. Sebelumnya kita bahas dulu yuk mengenai pendidikan. Pendidikan di sekolah merupakan sarana untuk mencetak lulusan generasi penerus bangsa. Generasi tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan perubahan-perubahan positif baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Tujuan dasar pendidikan yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, pendidikan tidak hanya terfokus pada sistem kegiatan pembelajaran saja, akan tetapi pendidikan juga membutuhkan layanan untuk mengembangkan, mengontrol perkembangan peserta didik. Submateri pertama, hubungan BK dengan manajemen pendidikan. Bimbingan konseling merupakan layanan pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Pelayanan bimbingan konseling yang efektif akan memberikan keberhasilan pendidikan bagi sekolah karena bimbingan konseling memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan minat, potensi yang dimiliki peserta didik. Pendidikan dikatakan baik jika memiliki manajemen yang terstruktur dan jelas. Manajemen bimbingan konseling terdiri atas kegiatan pengorganisasian dan pengadministrasian. Bimbingan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal dan terstruktur. Melalui manajemen yang baik, diharapkan kegiatan layanan bimbingan konseling tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. Submateri kedua, pentingnya BK dalam dunia pendidikan. Bimbingan konseling di sekolah sangat dibutuhkan untuk membantu permasalahan-permasalahan di sekolah dan lingkungannya. Bimbingan konseling memiliki fungsi untuk mengerahkan dan membimbing siswa pada pendidikan yang baik, bertanggung jawab, dan bersedia mengambil sikap. Layanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami diri, menerima diri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, mengenalkan lingkungan dan mengambil keputusan, serta memberi arahan terhadap perkembangan peserta didik. Tidak hanya untuk peserta didik yang mengalami masalah saja, tetapi berlaku untuk seluruh peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu segi pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Bimbingan sangat penting dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai pengembangan diri siswa yang meliputi kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri yang optimal. Submateri ketiga, manfaat bimbingan konseling dalam pendidikan. Pertama, menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan lebih bahagia, lebih baik, tenang, serta nyaman. Manfaat yang kedua, menurunkan tingkat stres yang dialami oleh siswa akibat tugas dan beban belajar yang cukup banyak ataupun karena persoalan lain yang harus dihadapinya. Manfaat yang ketiga, membantu siswa untuk lebih memahami diri sendiri maupun orang lain sehingga akan tercipta kekerabatan yang erat serta efektif. Dan manfaat yang keempat, membantu siswa untuk lebih mampu mengembangkan diri sehingga dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal di masa depan. Submateri yang terakhir, kelebihan manajemen bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Pertama, konselor dapat lebih mengoptimalkan potensi peserta didik karena lebih berorientasi pada peserta didik. 2. Peserta didik lebih terbuka karena kegiatan yang tidak selalu di dalam kelas. 3.
Konselor, peserta didik, dan personel sekolah lebih dituntut untuk berperan dan bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konseling. Akan tetapi, manajemen bimbingan dan konseling sangatlah rawan atas pelayanan yang dilakukan secara insidental, karena pada layanan bimbingan dan konselingnya lebih banyak dilakukan di luar jam pembelajaran. Oleh karenanya, konselor perlu melakukan perencanaan dengan tepat sehingga tidak terjadi pelayanan yang spontan. Nah, itulah penjelasan mengenai hubungan bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.